Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Baiklah sahabat pecinta Al-Quran, ini adalah pembahasan terakhir daripada mad far'i, iaitunya mad lazim, yang mana pada sebelumnya kita telah membahas mad lazim kilmi mukhaffaf dan mad lazim kilmi mutsaqqal. Linknya di atas. Jadi pada kali ini kita akan membahas dua mad lagi, iaitunya mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Kita akan lihat dulu pengertiannya secara bahasa. Mad itu adalah panjang, bacaan yang dibaca panjang. Lazim itu adalah wajib, maknanya wajib dibaca panjang sesuai dengan harkat yang telah ditentukan. Harfi itu adalah huruf, mukhaffaf itu adalah ringan. Apa maksud ringan itu? Iaitunya tidak adanya proses idgham dalam kalimah tersebut. Sebelum kita bicara tentang idgham itu, kita lihat dulu maksudnya. Iaitunya huruf fawatihus suwar atau huruf pembuka surah. Fawatih itu pembuka, suwar itu surah, yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengah-tengahnya ada huruf mad. Ada dia 3 huruf dan di tengah-tengahnya itu ada huruf mad. Dan mad ini terjadi apabila terletak di awal surah, iaitunya fawatihus suwar tadi. Jadi, ketika kita bicara proses idgham atau tidak idgham ini, mari kita lihat di sini, hurufnya iaitunya ada 8, iaitunya disingkat kam asal naqos. Apa maksudnya? Di sini, kaf. Ini huruf kaf, mim, ain, sin, lam. Ini kam, ain, sin, lam, asal, nun, qaf, so, naqos. Jadi ke-8 huruf ini bisa kita hafal dengan kam asal naqos. Dikarenakan ini adalah huruf fawatihus suwar, huruf pembuka surah, maka huruf ini mesti harus kita baca satu-satu. Kalau kaf ini, ejaannya seperti ini. Kaf, di sini ada 3 huruf. Kaf, alif, fa. Jadi di tengah-tengahnya ada huruf mad. Kaf. Inilah tadi maksudnya, terdiri daripada 3 huruf dan di tengah-tengah ada huruf mad, alif. Ini mim, 3 huruf, di tengah-tengahnya ada huruf ya, mim. Ini ain, terdiri dari 3 huruf dan tengah-tengahnya ada huruf mad, ain. Nanti ini jadi mad lain. Ini sin, sin. Ada 3 huruf dan di tengah-tengahnya huruf mad. Lam, lam. 3 huruf dan di tengah-tengahnya ada huruf mad, alif. Nun, ada 3 huruf, di tengah-tengahnya ada huruf mad. Qaf, ada 3 huruf, di tengah-tengahnya ada huruf mad, alif. Shad, terdiri dari 3 huruf, di tengah-tengahnya ada alif. Shad. Panjangnya berapa harkat? Iaitunya 6 harkat. Kecuali di sini huruf ain. Huruf ain ini ada 2 wajah atau 2 bentuk cara mengucapkannya. Ada yang menyebutnya 4 harkat dan ada yang menyebutnya 6 harkat. Tapi yang paling masyhur adalah 6 harkat. Jadi di sini kita bisa pukul rata semuanya menjadi 6 harkat. Sekarang kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Di sini dalam surah Qaf ayat 1, ini huruf Qaf. Qaf ini termasuk dalam huruf yang 8. Jadi bagaimana tadi ejaannya? Seperti ini. Di sini ada tanda mad bermakna qa ini kita baca panjang 6 harkat. Qaf, qaf. Kita pastikan panjang 6 harkat di sini. Dan ini pada surah Al-Qalam ayat 1, bukan kita baca nah, tapi adalah nun. Ejaannya seperti ini tadi. Nun, ada 3 huruf dan di tengah-tengahnya ada huruf mad. Jadi yang nu ini kita baca panjang 6 harkat.
nun, nun. Sedangkan yang bawah ini so, surah Shad ayat 1, so ini masih dalam huruf yang 8. Jadi bagaimana bacanya? Bukan so, tapi adalah seperti ini. Sod, ada dal, ada so, alif dan dal. Dan so ini kita panjangkan 6 harkat. Sod. Kenapa ada bunyi de? Karena dal mati pada akhir bacaan itu adalah qalqalah. Jadi kita baca sod. Seterusnya di sini ada pada beberapa surah ini huruf H dengan mim. H ini tidak termasuk dalam huruf 8, tapi mim ini termasuk huruf yang 8. Bermakna ini mad lazim harfi mukhaffaf. Di sini ejaannya H dan pada mi kita baca panjang. Di sini ada tanda mad, bermakna mi ini kita baca panjang 6 harkat. Sedangkan H ini adalah 2 harkat. Kenapa 2 harkat? Nanti saya akan jelaskan pada akhir video ini. Jadi kita baca Hamim, Hamim. Dan ini pada surah Yasin. Jadi kita baca seperti ini, Yasin, bukan Yasa. Dikarenakan ini sudah biasa kita baca, maka ini rasanya tidak ada yang salah. Tapi bagi kita yang masih ada salah membacanya, jadi sa ini dibaca dengan sin. Sin. Jadi pada sinnya ini 6 harkat, sedangkan pada ya ini adalah 2 harkat. Kenapa ya 2 harkat? Nanti saya akan jelaskan pada akhir video ini. Jadi kita baca Yasin, Yasin. Di sini pada surah An-Naml, to dengan sin. Jadi dibaca dengan to, sin. To ini 2 harkat, sedangkan si ini adalah 6 harkat. Kenapa to 2 harkat? Nanti saya akan jelaskan pada akhir video. To, sin, to, sin. Dan kalimah ini ada pada beberapa surah. Cara bacanya adalah seperti ini. Kalau A ini tetap dibaca alif, karena Fawatihus Suwar kita baca satu-satu. Ini dibaca dengan lam, sedangkan ini ro. Yang mana termasuk huruf 8-nya, yaitunya pada la. Alif ini pendek saja, sedangkan la ini 6 harkat. Dan ro 2 harkat. Dan ro pun nanti akan saya jelaskan pada akhir video. Kita baca Alif Lam Ro, Alif Lam Ro. Seterusnya dalam surah Asy-Syura ayat 2, kalimah ini kita baca seperti ini. Ini dibaca ain, ini dibaca sin, dan ini dibaca dengan qaf. Di mana panjangnya? Ketiga-tiganya adalah huruf 8. Jadi ketiga-tiganya kita baca panjang 6 harkat. Di sini kita lihat ada nun mati. Nun mati bertemu sin, maka itu hukumnya adalah ikhfa hakiki. Di sini pun ada dengung. Di sini pun ada nun mati bertemu qaf, maka di sini pun kita baca dengung. Jadi kita baca ain sin qaf, ain sin qaf. Dan di sini pada surah Maryam ayat 1, kalimah ini dibaca seperti ini. Ini dibaca kaf, ini ha, dan ini ya. Ini, yang ini kita baca ain, dan di sini kita baca so. Jadi yang mana huruf 8-nya ada pada 3 huruf. Jadi yang merah ini kita baca 6 harkat, sedangkan ha dengan ya ini kita baca 2 harkat. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan pada akhir video. Kita baca
Kaf ha ya ain shad. Kenapa ada dengung di sini? Karena ada nun mati bertemu so. Nun mati bertemu so adalah ikhfa hakiki. Kenapa pada dal ini dibaca pantulan? Karena dal mati pada akhir bacaan adalah qalqalah hukumnya. Kita baca lagi sekali. Kaf ha ya ain shad. Seterusnya, ini mad lazim harfi mufaqqal. Pengertiannya secara bahasa adalah mad itu panjang, bacaan yang harus kita baca panjang. Lazim itu adalah wajib, maknanya wajib kita baca panjang sesuai dengan harakat yang telah ditentukan. Harfi itu adalah huruf berbentuk huruf. Sedangkan mufaqqal itu adalah berat atau yang diberatkan. Kenapa diberatkan? Iaitunya karena ada proses idgham. Nanti pada contoh kita akan jelaskan idgham tersebut. Dan maksud daripada mad lazim harfi mufaqqal ini iaitunya apabila huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya ada huruf mad, masih sama dengan tadi, dan perbedaannya adalah huruf ketiganya diidghamkan. Jadi nanti ada proses idgham. Dan mad ini terjadi apabila terletak di awal surah atau fawatihus suwar. Dan hurufnya ada 8 sama seperti mad lazim harfi mukhaffaf tadi, sama. Kam asal naqos, ejaannya pun sama, ada kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Panjangnya dibaca dengan 6 harakat. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini kalimah alif lam mim. Ada pada beberapa surah di dalam Al-Quran, dan ini kita baca dengan alif lam mim. Sedangkan lam ini termasuk huruf 8 yang ini, sedangkan mim pun termasuk huruf yang 8 yang ini. Jadi di sini ada proses idgham, ada mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu mim hukumnya adalah idgham mutamathilain. Jadi inilah yang membedakan antara mad lazim harfi musaqqal ini dengan mad lazim harfi mukhaffaf yang pertama tadi. Yang ini ada proses idgham, yang mad sebelum tadi tidak ada proses idgham. Jadi kita baca alif lam mim. Kita panjangkan 6 harakat dan di sini kita buat dengung 2 harakat dan di sini kita buat panjang 6 harakat. Kita baca lagi sekali. Alif lam mim. Seterusnya dalam surah Al-A'raf ayat 1, kalimah ini dibaca dengan alif lam mim shad. Di sini sama dengan seperti atas tadi, ada mim mati bertemu mim idgham mutamathilain. Dan di sini ada qalqalah karena ada dal mati pada akhir bacaan. Jadi alif ini kita baca pendek saja. Lam ini dibaca 6 harakat. Mim juga 6 harakat. So pun juga 6 harakat. Karena ketiga-tiga huruf ini masuk dalam huruf yang 8. Kita baca alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Seterusnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 1, kalimah ini dibaca dengan alif lam mim ra. Di sini mim mati bertemu mim idgham mutamathilain. Alif ini pendek, lam ini kita baca 6 harakat. Mim ini kita baca 6 harakat karena termasuk huruf yang 8. Sedangkan ra ini saya akan jelaskan pada akhir video. Dan kita baca alif lam mim
Alif Lam Mim Ra. Seterusnya kalimah ini ada dalam dua surah dalam Al-Quran. Kita baca dengan Ta, Sin, Mim. Di mana idghamnya? Iaitunya pada nun mati bertemu mim. Nun mati bertemu mim hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ta ini kita baca 2 harkat. Sin ini kita baca 6 harkat. Mim ini 6 harkat. Karena sin dengan mim termasuk dalam huruf yang 8. Sedangkan ta ini saya akan jelaskan pada akhir video. Kita baca Ta Sim Mim. Jadi nun ini kita masukkan bunyinya kepada mim karena hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kita baca lagi sekali. Ta Sim Mim. Seterusnya, di sini seperti yang saya sebut tadi, saya bilang tadi ada yang panjangnya 2 harkat dan saya akan jelaskan pada akhir video. Di sini tempatnya. Huruf fawatihus suwar ini dibagi kepada 3. Yang pertama ada yang dibaca pendek. Yang kedua ada yang dibaca 2 harkat. Dan yang ketiga ada yang dibaca 6 harkat. Mana yang dibaca pendek? Iaitunya alif tadi. Contohnya tadi alif lam, alif lam. Kita baca dengan alif bukan a. Sedangkan mana yang dibaca 2 harkat? Iaitunya yang tergabung dalam hayyin tahirin. Ada ha seperti tadi pada ha mim, ya pada yasin, to pada toha, ha pada toha juga, ro tadi pada alif lam ro. Itu tadi beberapa contoh yang saya sebutkan pada kalimah sebelumnya. Dan apa hukum daripada hayyin tahir ini, huruf yang 5 ini? Iaitunya mad tabi'i harfi. Jadi mad tabi'i harfi ini hanya pada 5 huruf saja. Ha, ya, to, ha, ro. Kalau kita temukan ketika baca Al-Quran dalam fawatihus suwar tadi, huruf pembuka surah tadi, huruf salah satu di antara yang 5 ini, maka dibaca 2 harkat. Sedangkan yang mana dibaca 6 harkat? Yang kita sebut tadi, kam asal nakos. Kam asal nakos ada pada mad lazim harfi mukhaffaf dan ada pada mad lazim harfi musaqqal. Jadi kesemua huruf fawatihus suwar ini ada alif, ada yang 5 ini, ada yang 8 ini, kita singkat dalam kalimah silhu suhairon man qata'ka. Silhu suhairon man qata'ka. Jadi kesimpulannya, ini adalah contoh mad lazim harfi mukhaffaf yang atas ni. Sedangkan yang bawah ni adalah mad lazim harfi musaqqal, ada 4. Jadi untuk mad lazim harfi mukhaffaf ini dan untuk mad lazim harfi musaqqal ini sama-sama mempunyai 8 huruf tadi. Kam asal naqas. Jadi, di mana letak perbedaannya? Iaitunya untuk mad lazim harfi mukhaffaf tidak ada proses idgham. Dalam kalimah yang kita nampak ini tidak satu pun yang ada proses idgham. Makanya kalau tidak ada proses idgham itu mad lazim harfi mukhaffaf. Tapi untuk mad lazim harfi musaqqal ada proses idgham. Kalimah yang 4 ini ada proses idgham. Ada tadi mim bertemu mim di sini, mim bertemu mim, mim bertemu mim. Di sini ada tadi nun mati bertemu mim. Ada proses idgham. Yang atas ini tidak ada proses idgham. Disitulah letak perbedaan antara 2 mad ini. Jadi itu saja sahabat sekalian. Agak panjang sedikit. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa kita terapkan, kita praktekkan ketika membaca Al-Quran. Apapun pertanyaan boleh komen di bawah dan juga saran video untuk yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya sahabat kita yang lainnya dapat pula mengambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.